Shalom, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Senang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian, Opa Oma, adik-adik sekalian dalam kesempatan doa keluarga pada saat ini. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita percaya bahwa kita disatukan oleh doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama memulai akan doa keluarga kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita mengambil waktu teduh. Saat teduh buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita buka Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Umat Tuhan sekalian, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 11b. Daniel pasal 6 ayat 11b. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin pernah mendengar
atau bahkan mengucapkan kalimat, "Maaf, saya tidak punya waktu." Hal itu biasa kita sampaikan sebagai alasan untuk menolak tawaran melakukan sesuatu, atau kita memang benar-benar tidak punya waktu saat itu. Nah, dalam kehidupan dan kesibukan kita, apakah benar kita tidak punya waktu? Suatu saat, saya diajak oleh seorang rekan untuk berkunjung ke rumahnya. Saya menolak ajakan tersebut dengan alasan tidak punya waktu. Ya, saya memang tidak punya waktu untuk berkunjung ke rumahnya. Tetapi, saya punya waktu untuk bersantai dan menonton film pada saat itu. Mengapa demikian? Karena bersantai dan menonton film adalah hal yang penting bagi saya pada saat itu. Sedangkan berkunjung ke rumah teman adalah hal yang tidak begitu penting. Ada pepatah yang mengatakan, "When you value something, you will do anything to get it." Ketika kita menganggap suatu hal penting, tentu kita akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan hal tersebut. Dalam bacaan kita, Daniel harus berhadapan dengan hukuman mati karena melanggar ketetapan Raja Darius. Pada saat itu, setiap orang dilarang untuk menyembah Tuhan lain selain Raja. Sedangkan sebelum ketetapan atau titah ini dikeluarkan oleh Raja, Daniel telah terbiasa menyembah Tuhan 3 kali sehari dalam kamarnya. Ketetapan Raja tidak menjadi halangan bagi Daniel untuk tetap mencari perkenanan Allah dalam kehidupannya. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Bagi Daniel, hanya Allah sajalah yang patut disembah. Apabila kita lihat keseharian Daniel, tentulah Daniel adalah orang yang sangat sibuk pada saat itu. Kalau kita lihat posisi atau jabatan Daniel adalah sebagai wakil raja, tentu ia pasti sangat sibuk dengan seluruh kegiatannya. Tetapi Daniel masih mengambil waktu untuk memuji dan berdoa kepada Allah. Kira-kira mengapa demikian? Tentu karena Daniel menaruh Allah sebagai pribadi yang sangat penting dalam kehidupannya. Umat Tuhan yang dikasihi, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saat ini kita masih berkata dan beralasan bahwa kita tidak punya waktu untuk memuji dan mencari perkenanan Tuhan dalam doa dan penyembahan kita? Jika demikian, jangan-jangan memang Tuhan bukanlah hal yang penting bagi kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan saat ini, kita belajar dari Daniel untuk memposisikan Tuhan sebagai pribadi yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap semangat menghampirinya dalam doa kita, dalam penyembahan kita, serta melalui tindakan-tindakan nyata kita. Biarlah dalam masa-masa sekarang ini,
ketika mungkin saya, Anda, dan keluarga punya waktu yang banyak di rumah. Kita pakai momentum ini untuk sama-sama terus mencari Allah dan melakukan pekerjaannya dalam doa dan karya-karya nyata kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Agustinus, seorang bapak gereja. Ia berkata demikian, berdoalah seolah semuanya bergantung pada Tuhan, dan bertindaklah seolah semuanya bergantung padamu. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari mengambil saat teduh. Umat Tuhan sekalian, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada 4 pokok doa yang akan sama-sama kita naikkan. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa bagi setiap jemaat GKI Delima dan seluruh umat Tuhan supaya bertekun dan tetap berdoa dan saling mendukung sebagai kesatuan tubuh Kristus di dunia ini. Yang kedua, kita akan berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang saat ini terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi hikmat dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi mereka yang saat ini dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya, agar diberikan kesembuhan. Serta kita akan sama-sama doa buat para dokter dan tenaga-tenaga medis yang terus berjuang membantu penyembuhan. Dan yang terakhir, kita akan berdoa bagi pemerintah dan aparat yang saat ini juga berjuang menjaga stabilitas nasional di seluruh aspek. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami akan berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdoa. Namun jika dirasa belum cukup, Anda bisa pause video ini kapan saja. Dan kemudian nanti kita akan sama-sama menuntut dalam doa Bapa kami. Umat Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bisa bersama-sama terus mendukung satu sama yang lain sebagai satu kesatuan tubuhmu. Biarlah kami bisa sama-sama saling menopang satu sama yang lain Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami naikkan ini Tuhan bisa terjadi bukan menurut kehendak kami, tetapi kembali kepada kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan sekalian, kembali kita pujikan Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh.
umat Tuhan yang terkasih, demikianlah doa keluarga kita pada saat ini. Biarlah kita belajar seperti Daniel untuk terus menggunakan waktu kita mencari perkenanan Allah melalui doa dan penyembahan kita serta karya-karya kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.